Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Aldi Wibowo dari Prodi Manajemen semester 1 akan mempresentasikan tentang pengertian akuntansi, kualitas akuntansi, dan kegunaan akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Rudianto menjelaskan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Bahasa ini dapat diterjemahkan ke dalam suatu sistem informasi yang memberikan informasi penting mengenai aktivitas keuangan suatu organisasi, termasuk perusahaan, sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Informasi akuntansi ini terdiri atas data-data keuangan mengenai berbagai transaksi bisnis yang dinyatakan dalam nilai uang. Definisi akuntansi menurut para ahli dan lembaga yang berkompeten yaitu antara lain: akuntansi merupakan suatu proses untuk menghasilkan informasi keuangan secara garis besar, digunakan untuk mengambil keputusan dan mengendalikan organisasi. B. Akuntansi adalah kajian yang berkenaan dengan transaksi keuangan. Informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan dan tanggung jawab di bidang keuangan, baik oleh pelaku ekonomi swasta, akuntansi perusahaan, pemerintah, akuntansi pemerintah, atau organisasi masyarakat, akuntansi publik. C. Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengkajian, pengukuran, dan mengkomunikasian informasi ekonomi untuk membentuk para pemakai informasi dalam membuat pendapat dan keputusan. D. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang menyediakan data akuntatif terutama yang bersifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam pemilihan alternatif suatu keadaan. Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat 3 hal yang dapat disimpulkan, yaitu antara lain: A. Masukan input akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegiatan transaksi organisasi atau perusahaan. B. Diolah melalui identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan laporan keuangan. C. Keluaran ini digunakan sebagai penunjang pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Kualitas informasi akuntansi yang berkualitas harus memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu antara lain: A. Perbandingan antara manfaat dan biaya. Manfaat laporan keuangan paling tidak harus sama dengan biaya untuk membuat laporan tersebut. Biaya laporan sebuah akuntansi tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang diterima oleh pemakai informasi tersebut. B. Dapat dimengerti, dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian atau pengetahuan pemakai. C. Relevan, diberi metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang akan membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan yang memerlukan penggunaan data akuntansi. D. Dapat dipercaya, informasi akuntansi tergantung pada 3 hal, yaitu antara lain: 1. Dapat diuji. Informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para penguji independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. 2. Netral, diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu. 3. Menyajikan yang harusnya informasi memang berasal dari kondisi ekonomi atau kejadian yang seharusnya terjadi, menyatakan yang sebenarnya. E. Nilai prediksi, informasi dan tentang keadaan keuangan masa sekarang atau kinerja masa lalu bisa memiliki nilai prediksi sebagai dasar memprediksi masa depan. F. Feedback, umpan balik berupa prediksi, pembenaran, atau penolakan atas perencanaan yang sebelumnya. G. Tepat waktu, informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan dan menghindari tertundanya pengambilan keputusan. H. Dapat dibandingkan atau konsisten. Bila dibandingkan dimaksudkan agar pembaca laporan keuangan dapat lebih mudah mengetahui persamaan dan perbedaan di antara perusahaan yang bersangkutan. I. Materiality, cukup berarti tuntunan prinsip-prinsip akuntansi bisa diabaikan jika suatu laporan keuangan dianggap penting bagi pemakai laporan keuangan tersebut. Jadi,
Tuntutan prinsip akuntansi bisa diabaikan selama tidak menyebabkan kesalahan laporan yang mempengaruhi keputusan pembaca laporan. Kegunaan akuntansi. Pemakai informasi akuntansi. Memakai informasi akuntansi dapat dibiasakan menjadi dua kelompok, yaitu antara lain pihak intern, pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari, yaitu pemimpin perusahaan. 2. Pihak ekstern, pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai kebutuhan dan kebijakan operasional perusahaan. Pihak-pihak eksternal terdiri dari yaitu antara lain A. Investor, melakukan penanaman modal dalam perusahaan dengan tujuan mendapatkan hasil. Kreditur, memberikan kredit pada calon penerima kredit yang dipandang mampu mengembalikan bunga dan pinjaman tepat waktu. Instansi pemerintah, badan pemerintah seperti Badan Pelayanan Pajak atau Badan Pengembangan Pasar Modal membutuhkan informasi keuangan dari perusahaan wajib pajak atau yang menjual sahamnya melalui pasar modal. D. Organisasi nirlaba, organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba seperti organisasi keagamaan, yayasan, atau lembaga pendidikan juga membutuhkan informasi akuntansi. E. Pemakai lainnya, seperti organisasi buruh, para buruh membutuhkan informasi tentang laba perusahaan dan terkadang juga informasi keuangan lainnya. B. Asas-asas dalam akuntansi. Dalam akuntansi juga perlu diperhatikan beberapa asas-asas yang digunakan, yaitu antara lain 1. Asas dasar. Waktu akrual basic, penghasilan dilaporkan dapat saat diterima dan biaya dilaporkan pada saat terjadi. Asas dasar tunai kas basic, mengakui pendapat dan pengeluaran ketika kas diterima atau dikeluarkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.